Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang pria bernama Do Hyun, seorang atlet MMA yang baru saja berhasil meraih gelar juara dunia termuda setelah ia berhasil mengalahkan rivalnya. Di perjalanan pulang, ia ditelepon ibunya agar segera pulang karena ibunya telah menyiapkan banyak makanan untuk Do Hyun di rumah. Do Hyun pun mengiyakan perkataan ibunya. Namun setibanya di rumah, Do Hyun mulai merasa keanehan ketika ia mendapati kondisi rumahnya gelap tak seperti biasanya. Tadinya, ia menganggap bahwa ibunya akan memberinya kejutan. Namun pikiran itu seketika sirna ketika tangan Do Hyun berlumur darah setelah memegang gagang pintu kulkasnya. Do Hyun pun mulai cemas dan bergegas mencari adik dan ibunya. Namun naas, ia mendapati mereka berdua telah tergeletak tak berdaya. Dan tiba-tiba, ketika Do Hyun meratapi jasad adiknya, seseorang menjerat leher Do Hyun dengan seutas tali. Namun untunglah, Do Hyun berhasil melepas dari cekikan tersebut. Dan mereka berdua pun saling bertukar tinju. Akan tetapi, di sini Do Hyun lebih unggul, hingga ia berhasil mengalahkan perampok tersebut dengan cukup mudah. Namun semua itu belum usai ketika teman si perampok datang dan menusuk Do Hyun dari belakang. Akan tetapi, lagi-lagi tusukan tersebut tak terlalu fatal untuk Do Hyun, hingga Do Hyun kembali dapat melumpuhkan si perampok tersebut dengan cukup mudahnya. Do Hyun yang telah tersulut emosi menghajar habis-habisan para perampok tersebut, hingga meninggal di tempat. Scenes pun beralih pada sebuah berita diceritakan bahwa setelah kejadian tersebut, Jung Do Hyun dipenjara karena membunuh para perampok bersenjata yang datang ke rumahnya. Kok gak asing ya? Lalu kemudian fokus film beralih ke sebuah sekolah, di sebuah kelas yang kedatangan seorang murid baru yang bernama Bae, seorang atlet tinju yang pernah meraih juara nasional. Namun, kedatangan Bae nampak tak cukup baik untuk beberapa murid di kelas tersebut. Di hari pertamanya, Bae memukuli teman sekelasnya hingga mukanya bonyok. Yang kemudian ia menghampiri seorang murid pria lainnya yang bernama Cha Wo Sol. Dan ingat nama ini ya, dan orang ini tentunya Wo Sol merupakan ya gitulah. Kita sebut saja Wosol, dan nampaknya Bae sudah tak asing dengan Wosol. Dan ternyata Wosol merupakan anak yang dulunya langganan sasaran bulian si Bae. Ketika Wosol dibully, seorang murid perempuan temannya Wosol mencoba untuk menghentikan Bae. Namun perempuan tersebut langsung Bae tampar hingga tak lagi bergeming. Bae pun kembali menghajar Wosol hingga Wosol tersungkur. Dan ketika Wosol terjatuh, ia menemukan sebuah pulpen. Ia pun mengambil pulpen tersebut. Bae yang melihat hal itu tertawa dan menantang Wosol agar menusuknya sambil mengarahkan pulpen tersebut tepat di bola matanya, di bola mata Wosol. Di bola mata Bae tentunya. Ia berpikir bahwa Wosol tak akan cukup nyali untuk melakukan hal tersebut. Namun tiba-tiba, Wosol benar-benar menusukkan pulpen tersebut sesuai permintaannya, tepat di bola mata Bae. Dan ya gitu. Karena kejadian tersebut pun Wosol diadili. Wosol yang pada dasarnya anak yang baik amat merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan terhadap Bae. Walaupun ia tahu bahwa Bae lah yang selalu mengganggu dan membulinya. Dan kejadian tersebut pun merupakan permintaan Bae sendiri yang sok jagoan. Di hadapan pengadilan, Wosol mengaku bersalah atas kejadian tersebut. Singkat cerita, Wosul dan para tahanan lainnya pun dibawa ke lapas. Dan ketika naik bus para tahanan, Wosul bertemu dan duduk berdampingan dengan Do Hyun yang di awal cerita tadi. Di penjara, para tahanan dipisah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok memiliki pemimpin layaknya sebuah geng. Di penjara tersebut terdapat 3 kelompok yang dipimpin oleh masing-masing orang yang dianggap sebagai orang terkuat di kelompoknya.
Kemudian scenes beralih ketika senior si Wosol, sebut saja Dongmin, membawa Wosol dan rekannya, sebut saja Jin, untuk berkeliling, memperlihatkan keadaan lapas, dan memberitahu dua orang pemimpin kelompok lainnya yang tengah bermain bola, agar Wosol dan temannya tak macam-macam di lapas. 정도현이다, 정도현. Akan tetapi, karena satu pemain dari masing-masing tim cedera, Wosol dan Jin pun ditunjuk untuk menggantikannya. Wosol yang nggak bisa main bola pun bingung dong. Wosol yang memang cupu main bola, ia pun cuma pelangak-pelongo di lapangan. Hingga ia mendapat kesempatan untuk menendang bola, ia malah salah tendang dan menendang biji-bijian milik si pimpinan kelompok lainnya, yang bakal kita sebut saja sebagai si botak. Karena hal tersebut pun, Wosol kemudian diseret dan diberi pelajaran. Ketika di perjalanan, mereka berpapasan dengan Do-hyun yang tengah berjalan ke arah sebaliknya. Wosol yang sadar ketika mereka berpapasan dengan Do-hyun, para anak buah si botak tiba-tiba bersikap baik dan biasa-biasa saja padanya. Mengerti bahwa Do-hyun adalah orang yang cukup disegani di lapas, Wosol pun kabur, berlari menuju Do-hyun untuk meminta pertolongan. Dan syukurlah Do-hyun mengerti keadaan Wosol. Dan kemudian ia pun mengajak Wosol pergi bersamanya. Namun si botak yang baru datang tak terima dan malah nyolot pada Do-hyun, mengejek Do-hyun sebagai pembunuh yang berlagak sok baik. Hingga si botak pun mencoba menyerang Do-hyun, namun jelas si botak bukan tandingan Do-hyun yang mantan juara dunia MMA. Si botak pun KO dengan sekali pukulan dari Do-hyun. Singkat cerita, pada suatu hari, Wosol dikunjungi seseorang yang mengaku sebagai temannya. Dan ternyata orang tersebut adalah Bae, si songong tukang bully. Dalam percakapannya bersama Bae, Wosol meminta maaf, namun tak dihiraukan oleh Bae yang semakin menjadi. Yang kemudian Bae memperlihatkan matanya yang telah rusak karena kejadian dulu. Bae pun mengancam akan menunggu Wosol keluar dan akan membalas apa yang telah Wosol lakukan padanya. Kemudian scenes beralih pada sebuah pagi di mana kelas di penjara baru saja dimulai. Dan ketika Wosol melihat ke arah jendela, ia melihat Do-hyun yang tengah berlari melatih fisiknya. Pada pagi lainnya, Wosol datang ke lapangan tempat Do-hyun biasa latihan. Niat hati menemui Do-hyun lagi untuk meminta agar Do-hyun mau mengajarinya menjadi lebih kuat. Wosol pun bercerita pada Do-hyun bahwa dirinya telah lelah ditindas orang lain dan menjadi lemah. Setelah Do-hyun mendengar semua keluh kesah Wosol, ia pun menerima Wosol, namun dengan syarat Wosol harus berlari mengelilingi lapangan 100 kali dalam waktu kurang dari 40 menit. Mendengar hal tersebut, Wosol pun menyanggupinya. Ia pun berlari dengan dipantau langsung Do-hyun dari sisi lapangan. Wosol pun berjuang terus berlari mengelilingi lapangan. Kini letihnya tak lagi ia hiraukan. Berlari sempoyongan sembari mengingat masa lalunya yang selalu jadi bahan bulian orang-orang. Jatuh, bangun lagi. Setidaknya itulah yang dilakukan Wosol. Tekanan yang dia alami selama ini membuat ia ingin berubah. Masa lalu yang kelam berubah menjadi tekad kuat yang membuatnya terus berlari. Dan singkat cerita, Wosol pun berhasil, namun setelahnya ia terjatuh dan tak sadarkan diri. Lalu kemudian hari, Wosol dijemput sipir di ruangannya. Diketahui bahwa Wosol akan dipindahkan ke ruangan lain. Dan ternyata Wosol dipindahkan ke ruangan Do-hyun atas permintaan Do-hyun sendiri. Dan sekarang Wosol telah resmi menjadi murid Do-hyun. Setibanya di ruangan Do-hyun, Wosol pun langsung disuruh latihan push up, pull up, dan lain-lain. Meninju, menendang, Wosol lakukan dengan cukup baik dan lebih baik lagi setiap harinya. Dan seiring berjalannya waktu, Wosol pun terus berkembang. Tubuhnya mulai atletis dan hubungan antara Wosol dan Do-hyun pun terlihat semakin akrab.
Lalu kemudian scenes beralih di sebuah gang, di mana Bae bertemu dengan dua orang gangster, dan terlibat percekcokan yang sudah pasti diakhiri perkelahian dengan dua orang gangster tersebut. Namun dengan kemampuan Bae dalam melayangkan tinju, ia dapat menang dengan cukup mudah melawan dua orang tersebut. Dan tanpa ia sadari, gerak-gerik Bae diperhatikan oleh si pimpinan gangster. Pimpinan gangster tersebut nampak cukup tertarik untuk mempekerjakan Bae yang cukup jago mukul. Ia pun menghampiri Bae dan merekrut Bae menjadi bawahannya. 말하나 했잖아. 아무것도 아니야. Scenes kemudian beralih di kelas para tahanan. Ketika Wosul tengah membaca sambil olahraga, ia dihampiri temannya, Jin, si pirang. Ia mengajak Wosul bolos sehari saja, dan Jin pun memberitahu bahwa Do Hyun alias guru Wosul akan segera dipindahkan ke penjara dewasa. Mendengar hal tersebut, Wosul pun kaget, dan ketika ia kembali berlatih bersama Do Hyun, Wosul pun memberanikan diri untuk bertanya langsung pada Do Hyun. Dan ternyata benar bahwa Do Hyun sebentar lagi akan dipindahkan ke penjara dewasa. Singkat cerita, ketika Wosul kembali berlatih, ia melihat temannya di luar lapangan melihatnya. Sambil tersenyum, namun ada hal aneh. Jin diseret paksa oleh bawahan si botak. Dan ternyata Jin disuruh untuk membawa Wosul ke hadapan si botak gendut. Namun Jin gagal melulu, karena hal tersebut pun Jin dipukuli dan diintimidasi para bawahan si botak. Namun syukurlah Wosul datang menyelamatkan Jin, memukul bawahan si botak gundul hingga tersungkur, dan membawa Jin pergi dari sana. Setelah kejadian tersebut, di kemudian hari ketika Wosul tengah berlatih bersama Do Hyun, Wosul dijemput dan dibawa ke markas si botak. Di sana, ia telah ditunggu si botak dan yang lainnya. Yang lalu kemudian di sana Wosul dan si botak terlibat perkelahian. Pukulan demi pukulan saling mereka lontarkan. Kini refleks Wosul pun mulai makin tajam, menghindar, menangkis, dan memukul dengan cukup akurat. Namun walaupun begitu, di awal-awal Wosul masih sangat kewalahan. Akan tetapi, meskipun demikian di awal Wosul dihajar habis-habisan, Wosul tetap berhasil memenangkan pertarungannya. Yang kemudian Do Hyun pun datang menghentikan Wosul, yang kian tersulut emosi. Lalu mereka berdua pun pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, di suatu sore, Wosul dan Do Hyun pun berlatih sparring bersama. Latihan sparring untuk terakhir kalinya, sebelum Do Hyun benar-benar pergi dan dipindahkan ke penjara dewasa. Sebelum pergi, Do Hyun pun berpamitan pada Wosul dan berpesan untuk tak berhenti melatih tubuhnya. Mendengar hal tersebut, Wosul pun hanya mengangguk-angguk sambil menahan air matanya. Namun, air mata Wosul pun tak dapat terbendung ketika melihat gurunya pergi. Akan tetapi, ia tak mau terlalu bersedih dan memilih untuk melanjutkan latihannya lagi. Dan singkat cerita, ketika Wosul akan kembali pindah ke ruangan lamanya, di perjalanan ia dihadang oleh si keriting yang menantang Wosul Baiwan adu mekanik di belakang gudang 5 hari dari hari sekarang. Wosul pun menerima tantangan tersebut, namun dengan syarat si keriting tidak boleh lagi malak tahanan lain dan gak boleh lagi mukulin para tahanan lagi. Mendengar hal tersebut, si keriting pun menerima persyaratan Wosul karena menganggapnya cukup remeh. Dan di sisi lain, pemimpin kelompok Wosul yang bernama Jung Min pun datang kembali ke ruangan tersebut. Setelah masa isolasinya selesai, ia mencari Wosul karena mengira bahwa Wosul akan merebut posisinya sebagai pemimpin kelompok. Namun, setelah bertemu, Wosul menjelaskan bahwa ia tak berminat melakukan hal tersebut. 자리에는 관심 없습니다.
5 hari kemudian, tibalah hari pertarungannya bersama si Keriting. Wosol yang telah ditunggu rekannya untuk sparring dengan si Keriting terlambat datang karena ia kembali dikunjungi Bae yang telah mendengar desas-desus bahwa Wosol kini menjadi tukang pukul di penjara. Bae pun berbicara bahwa dirinya akan menunggu Wosol, dan saat hari itu tiba, Bae akan langsung menemuinya. Setelah pembicaraan selesai, kemudian Wosol pergi menuju ke belakang gedung tempat pertemuannya dengan si Keriting untuk melakukan pertarungannya. Di lain sisi, ia telah ditunggu oleh rekan-rekannya. Dan tanpa basa-basi, si Keriting pun mulai menyerang Wosol. Perkelahian pun terjadi. Mereka berdua adu mekanik, saling bertukar tinju, tendangan demi tendangan dilayangkan. Namun di awal Wosol nampak kewalahan melawan si Keriting. Hingga akhirnya ia mampu mengimbanginya. Wosol pun dibanting, kepalanya ditendang. Jatuh, namun ia bangkit dan bangkit lagi. Hingga akhirnya Wosol pun berhasil mengalahkan si Keriting dengan kuncian leher. Akan tetapi, perkelahian tersebut ketahuan para sipir dan segera dibubarkan. Karena hal itu pula, Wosol ditempatkan di ruangan isolasi. 1552번 복귀다. Di suatu sore, Jungmin, si pimpinan kelompok dan Wosol menghampiri si botak dan si keriting. Jungmin menawarkan perjanjian perdamaian dan tak melakukan perkelahian lagi seperti dulu. Si botak dan si keriting pun setuju dengan apa yang ditawarkan Jungmin dan Wosol, mengingat mereka telah kalah dalam pertandingan. Mereka berempat pun kini menjadi makin akur, menghabiskan sore bersama di atap penjara, berbagi makanan, tertawa, dan bercanda bersama layaknya sekelompok sahabat. Dan di sisi lain, di penjara dewasa, ternyata Do Hyun kini tengah melatih seorang tahanan lainnya dengan raut wajah tersenyum mengingat dulu ia juga pernah melatih seorang tahanan, yaitu Woo-sol, sahabat sekaligus muridnya. Dan singkat cerita, hari kebebasan Woo-sol pun tiba. Sebelum Woo-sol benar-benar pergi, ia pun mengingat kenangannya di lapas tersebut, mengingat latihan kerasnya bersama Do Hyun, orang yang telah merubah hidupnya jadi lebih baik. Ketika Wosol berjalan pergi menghirup kebebasan, di perjalanan pulang dia dihadang Bae yang ternyata telah menunggunya. Wosol pun mengerti keinginan Bae dan segera pergi ke tempat terbuka untuk melakukan Baiwan. Dan tanpa basa-basi, perkelahian pun dimulai. Kini tinju demi tinju dilayangkan dari Wosol maupun Bae. Jelas tak ada yang ingin kalah begitu saja di sini. 이게 다야? Walaupun Wosol sempat terdesak dibuat Bae, ia tak menyerah begitu saja. Wosol kini bangkit dan bangkit lagi seperti biasanya. Walaupun darah Wosol mengalir deras dari pelipis matanya, namun hal tersebut tak menghentikan Wosol. Ia selalu bangkit dan bangkit lagi ketika ia terjatuh. Hingga ia dapat memastikan kemenangan berada di tangannya. Dan pada akhirnya Wosol berhasil membuat Bae tersungkur tak berdaya. Dan singkat cerita, beberapa hari kemudian, Wosol pun pergi mengunjungi Do Hyun di penjara dewasa. Berbincang layaknya guru dan murid yang telah lama tak bertemu. Pertemuan hangat dua orang sahabat. Dan film pun ditutup dengan tawa obrolan mereka berdua. 뒤질 거였구나.